Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Ulida Mustasfa dari kelas PSPB 2023C, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tanaman yang tidak hanya cantik secara visualnya saja, tapi juga kaya akan manfaat bagi kesehatan, yaitu buah delima atau Punica granatum. Nah, kita saksikan aja videonya ya. Tahukah kamu bahwa dari satu biji mungil delima bisa tumbuh sebuah pohon yang tahan hidup puluhan tahun? Pohon yang tak hanya indah, tapi juga menyimpan sejarah panjang, simbol kesuburan, dan segudang manfaat kesehatan. Mari kita mulai perjalanan ini dari awal kehidupannya. Perjalanan delima dimulai dari dalam buahnya yang ranum. Kita buka perlahan kulit buahnya, dan tampaklah puluhan biji berkilau seolah permata merah muda. Nah, salah satu biji inilah yang akan kita tanam. Biji dipisahkan dari daging buah, dikeringkan sebentar, lalu ditanam ke dalam media tanah yang lembab. Dalam cuplikan video ini, tergambar proses kehidupan tanaman delima. Mulai dari hari pertama, biji menyerap air dan mulai merekah, akar kecil keluar menembus tanah, dan kemudian muncul tunas hijau mungil di permukaan. Setiap harinya, tumbuhan ini berubah, batangnya memanjang, daun pertama terbuka, dan warnanya semakin hijau. Sebuah transformasi luar biasa, dari sesuatu yang awalnya tampak mati, akar delima tumbuh seperti jaring halus, mencekram tanah, mencari air dan unsur hara. Akar inilah yang akan jadi pondasi kuat. Batangnya mulai tumbuh tegak, berwarna coklat muda dan halus. Perlahan, batang ini mengeras membentuk sistem transportasi untuk air dan makanan. Lalu, daun sejatinya pun tumbuh, hijau, mengkilap, lonjong dengan ujung meruncing. Daun-daun inilah dapur utama pohon, tempat fotosintesis berlangsung. Seiring waktu, pohon delima terus tumbuh tinggi, batangnya semakin kokoh, daunnya semakin lebat, dan jika terus dirawat, ia akan mencapai tinggi 3-6 meter. Uniknya, delima bukan tanaman sembarangan. Ia termasuk tumbuhan berbiji tertutup dari genus Punica dengan nama Latin Punica granatum. Tanaman ini sudah berevolusi ribuan tahun, berasal dari Timur Tengah, kini menyebar ke seluruh dunia tropis dan subtropis. Di banyak budaya, delima dianggap suci. Dalam mitologi Yunani, bahkan disebut sebagai simbol kehidupan dan simbol kematian. Setelah dewasa, muncullah bunga-bunga delima, berwarna merah terang dan berbentuk seperti lonceng. Bunga ini menjadi tempat proses reproduksi. Setelah penyerbukan, bunga berubah menjadi buah. Kulitnya tebal dan keras untuk melindungi isi buah yang berair dan manis. Di dalamnya ada puluhan hingga ratusan biji, masing-masing dibungkus daging buah berwarna merah muda bening. Biji-biji ini bukan hanya untuk dimakan, tapi juga membawa kehidupan baru. Siklusnya pun berulang lagi. Delima termasuk tanaman yang tahan kering. Ia bisa tumbuh di tanah yang tidak terlalu subur, asal cukup sinar matahari. Tanaman ini sudah dibudidayakan lebih dari 300 tahun, dari Persia, India, hingga menyebar ke Mediterania dan Asia Tenggara. Dalam budaya Tionghoa, delima dilambangkan sebagai kesuburan dan keberuntungan. Sementara di India, delima dikenal dalam pengobatan Ayurveda. Delima tidak hanya cantik, ia juga kaya akan oksidan kuat seperti punicalagin dan ellagic acid. Buah ini membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan vitamin C-nya tinggi, baik untuk daya tahan tubuh. Bahkan, ekstrak delima kini banyak digunakan dalam produk kecantikan
karena membantu menjaga kulit tetap awet muda, cerah, dan sehat alami. Sekarang kita melihat lebih dekat bagian-bagian tanaman delima dari perspektif bentuk dan fungsi. Batangnya berbentuk silindris dengan warna coklat atau hijau tua. Mulai halus saat muda, lalu mengeras dan tumbuh bercabang. Batangnya berfungsi sebagai jalur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh tanaman. Akar delima adalah tipe serabut yang menyebar lebar dan tidak terlalu dalam. Akar ini sangat kuat, membuat tanaman mampu bertahan di cuaca kering sekalipun. Fungsi lainnya adalah menyerap air dan nutrisi dari tanah. Dari segi klasifikasi botani, delima termasuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Artinya, ia berkembang biak melalui bunga dan menghasilkan biji yang terlindungi di dalam buah. Tanaman ini tergolong dalam famili Lythraceae, yaitu kelompok tumbuhan yang umumnya memiliki bunga mencolok dan buah berdaging. Delima sendiri masuk dalam genus Punica dan spesies dikenal sebagai Punica granatum. Nama ilmiah ini berasal dari bahasa Latin, di mana granatum berarti berbiji banyak atau juga bisa diartikan sebagai buah granat, karena biji-bijinya yang berwarna merah terang dan berkilau menyerupai butiran peluru granat. Secara lengkap, klasifikasi delima ialah Kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, ordonya Myrtales, famili Lythraceae, genus Punica dan spesies Punica granatum. Dari satu biji kecil, tumbuhlah pohon yang membawa kehidupan dan harapan. Delima mengajarkan kita bahwa proses itu penting, dan setiap bagian tubuh tanaman dari akar, batang, daun, hingga bunga dan buah memiliki perannya sendiri. Semoga kisah tumbuhan delima ini bisa memberi inspirasi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini.